Halo Sobat Podcast MTSN 3 Kota Padang, saya Amelia senang dapat berjumpa kembali dengan kalian semua. Sobat Podcast, bintang tamu kita hari ini adalah Ibu Risanita Fardian Farid, MPSI. Beliau adalah seorang psikolog lulusan Universitas Indonesia. Pekerjaan beliau adalah dosen atau staf pengajar di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang yang berada di Lubuk Begalung, Padang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Amel. datang Ibu di podcast MTSN 3 Kota Padang. Iya, Amel, terima kasih. Bagaimana kabar Ibu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat ya. Mesti agak mendung-mendung Iya. tapi tetap semangat ya, Habis Amel ya. hujan ya Ibu. Iya, hujannya deras ya kemarin ya. Ibu terima kasih telah hadir di podcast MTSN 3 Kota Padang ini. Sebelumnya Amel izin untuk mewawancarai Ibu terlebih dahulu. Ibu, hari ini kita akan mengkaji dan mendapatkan informasi tentang bagaimana sih sebagai siswa agar menghindari tawuran nih Ibu, menurut dampak psikologis. Karena seperti yang kita tahu ya Ibu, tawuran ini sangat keras dan terjadi di mana-mana Ibu. Kayak berita yang kita dapatkan, ada yang putus tangannya, ada yang meninggal dan ditemukan di jembatan Kuranji itu Ibu. Nah, jadi Amel mau tahu nih Bu, menurut pandangan psikologis, tawuran ini bagaimana sih Ibu? Oke, jadi memang ya fenomena tawuran ini sekarang sudah sudah lama ya, Amelia gitu kan, dan sekarang muncul lagi dan dengan kekerasannya itu makin parah gitu ya, sampai ada korban jiwa, ada korban luka, dan terakhir itu yang potong tangan itu ya yang viral banget gitu. Sebenarnya fenomena ini kalau dari segi psikologi itu sebenarnya ada dua sih penyebabnya. Yang pertama itu dari segi internal, dari si pelaku tawurannya ini. Kan kebanyakan itu tawuran ini dilakukan oleh remaja ya. Remajanya itu usianya tuh belasan biasanya, dan itu memang usia-usia yang di sekolah-sekolah gitu ya. Usia sekolah ini ketika remaja itu memang salah satu ciri-ciri remaja itu adalah dari segi kognitifnya itu belum berkembang dengan baik, sehingga mereka belum tahu dampak jangka panjang dari perilaku mereka. Kan kita sebagai orang tua, guru selalu bertanya seperti ini, kenapa sih kamu tawuran? Emang kamu mau banyak-banyak gitu luka gitu kan sakit, emang nggak sakit? Enggak. Terus nanti kalau kamu patah segala macam, nanti kamu nggak bisa sekolah, nggak bisa masuk misalkan ke angkatan yang mau cita-cita jadi TNI Polri gitu kan. Nah, karena keterbatasan kemampuan berpikir jatuhnya ya pada saat remaja itu, dan tidak bisa melihat dampaknya yang ke depan, maka remaja cenderung melakukan yang namanya perilaku berisiko kekerasan, salah satunya tawuran. Nah gitu. Kemudian yang kedua itu dari faktor lingkungan juga, Amel gitu. Banyak sekali kasus-kasus tawuran itu biasanya yang tempatnya itu dekat dengan keramaian, misalnya dekat pasar, dekat tongkrongan gitu, hal-hal kayak gitu, dan juga dekat-dekat sekolahan. Nah, dekat dengan keramaian ini biasanya para remaja atau pelaku tawuran itu dia membentuk geng, kemudian berkumpul, dan karena nggak ada geng itu sebenarnya mereka punya satu tujuan ya gitu, menunjukkan eksistensi mereka, menunjukkan bahwa ini nih gitu identitas kita sebagai geng A gitu kan, atau geng F gitu kan. Ya udah, kamu berani nggak? Nah, kalau misalkan gengnya itu atau kelompok itu punya satu nilai gitu ya, satu budaya, dan mau nggak mau anggotanya juga harus menuruti budaya tersebut atau nilai-nilai tersebut. Maka kalau gengnya atau kelompoknya itu nilai-nilainya adalah nilai-nilai kekerasan, ya ketika gengnya tawuran ya mau nggak mau anggota gengnya juga ikut tawuran juga gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu, Amel. Terus yang kedua dari faktor eksternalnya juga, kita mungkin ini PR bersama ya, semuanya gitu, PR dari pihak sekolah, pihak orang tua, atau dari masyarakat, karena kita belum punya satu langkah untuk mencegah tawuran gitu, dan pun nggak mungkin
tawuran itu mungkin ekspresi ya, ekspresi dari remaja, dan wadah untuk mengekspresikan diri mungkin kurang bagi remaja-remaja kita. Mungkin bagi siswa-siswa di MTSN 3 juga, apalagi ya, saya mau apa ya gitu kan. Jadi wadah untuk menyalurkan energi mereka atau ekspresi mereka itu mungkin kurang ya, kurang ada di masyarakat, di lingkungan, dan di keluarga kayak gitu. Oke, Ibu. Nah, Ibu, kebanyakan tawuran ini pastinya yang ngelakuin itu anak remaja laki-laki ya, Ibu, atau yang baru beranjak untuk remaja nih, Ibu. Kira-kira, Ibu, bagi anak laki-laki itu apa aja sih, Bu, motif yang harus atau apa saja yang harus mereka lakukan agar menghindari tawuran ini? Oke, nah remaja laki-laki ya kebanyakan memang remaja laki-laki, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada remaja perempuannya gitu ya. Apa yang mesti dilakukan untuk mencegah gitu atau menghindari? Nah, eee, dari pertemanan ya, dari kelompok pertemanannya, kalau memang, apa ya, kalau memang lingkungan atau kelompok kelompok adik-adik gitu ya, adik-adik tahu nih kelompoknya tuh sering tawuran gitu kan. Kan tawuran itu kan biasanya digagas ya gitu, maksudnya itu nggak tiba-tiba, nongkrong sekarang langsung gitu, tapi ada pencetusnya gitu. Nah mungkin bisa dihindari kalau memang nggak, kalau jangan nongkrong terlalu malam gitu ya, begadang, kayak kemudian, coba cari aktivitas yang lebih lebih apa ya, lebih bermanfaat jatuhnya ya, bermanfaat atau lebih lebih bisa menyalurkan energi-energinya gitu. Misalnya di sini ada, ekskul bela diri. Banyak, Ibu. Nah, daripada bonyok gitu kan, tawuran nggak dapat apa-apa, ya latih aja dengan bela diri gitu kan, dengan silat, silat, taekwondo, karate, segala macam tuh bisa. Ya bonyok-bonyok tapi bisa prestasi gitu ya. Seenggaknya tuh bonyoknya itu ada hasilnya gitu ya, dibandingin bonyok udah patah gigi segala Iya. macam, nggak ada gitu kan. Nah, atau enggak, coba untuk hal-hal yang teman-teman senang-senang gitu ya. Kan, biasanya sekarang nih yang kelompok-kelompok, remaja itu kan lagi tren banget bikin kegiatan terus posting di media sosial, terus dikomentarin, dapat like banyak, dapat komentar banyak. Nah, eksistensi itu mungkin yang dicari, sensasi itu yang dicari. Memang remaja memang tipikalnya memang, pengen ngebuktiin kalau saya tuh bisa, kalau saya tuh juga mampu gitu kan unjuk diri kayak gitu. Nah, cari unjuk diri yang mungkin besok itu bisa lebih bermanfaat karena jejak-jejak digital gitu ya di sekarang ini itu tuh sangat-sangat bisa menentukan, masa depan adik-adik tuh kayak gimana. Maksudnya kalau adik-adik ngeposting tentang, ngebacok orang gitu katakanlah kekerasan gitu kan di media sosial dan jejak-jejak digital itu akan terekam, nanti siapa tahu gitu kan ketemu calon mertua gitu ya atau, untuk kerja gitu kan, dia nih pernah terlibat tawuran nih, hati-hati gitu. Jadi karena jejak digital itu tidak bisa dihapus ya, Mel, ya, Iya. gitu kan. Jadi sangat-sangat berhati-hatilah dengan perilaku adik-adik yang sekarang gitu. Jadi karena, masa depannya itu masih panjang, adik-adik ini masa depannya masih panjang. Pasti deh nanti akan ada saatnya adik-adik, menyesal gitu ya, "Kenapa kok saya tuh alay banget ya ketika remaja, kenapa saya posting begini, kenapa saya posting begini?" Jadi cari yang lebih, apa ya, lebih produktif jatuhnya ya. Mungkin kalau lebih bermanfaat mungkin teman-teman bilang, "Ini bermanfaat kok, kan, solid," gitu ya, loyal gitu sama sama kelompok. Iya bermanfaat, yang produktif lah, gitu. Produktif itu maksudnya itu memang memberikan dampak yang baik gitu ya, emang berguna nantinya untuk adik-adik, ketika nanti misalnya ada yang cita-cita pengen jadi, selebgram atau influencer gitu, atau ada cita-cita yang tadi mau masuk angkatan gitu ya. Karena kasus-kasus bullying, kekerasan, itu jadi catatan merah untuk setiap pekerjaan saat ini gitu. Dan kalau itu terungkap lagi gitu kan, itu jadinya tuh akan merugikan adik-adik sendiri gitu nanti ke depannya. Jadi cari kegiatan yang produktif, Mel. Nah, Ibu, kalau kita lihat ya, Bu, di Instagram tuh banyak nih, Bu, yang buat-buat geng-geng gitu kan, Bu, untuk padahal tidak bermanfaat gitu, Bu. Nah, kalau menurut pandangan Ibu sebagai psikologis nih, apa tuh, Bu? Gimana sih, Bu, melihat
adanya geng-geng seperti itu, Ibu? Oke, geng-geng itu bisa saja sangat bermanfaat tergantung, tujuannya apa. Kita lihat misalkan Pandarawa Group Iya, gitu ya, iya. itu kan anak muda semua ya gitu kan, terus juga dia jadi inspirasi buat anak-anak kecil juga, ada yang Pandarawa cilik yang untuk remaja ikut juga melestarikan lingkungan, menjaga kebersihan gitu. Terus apalagi, hal-hal yang tentang anak remaja tuh konten-konten gitu kan, konten-konten tentang sekolah sehari-hari dan banyak sekali konten yang anak-anak, sekolah tuh yang bikin, snack, jajanan, nanti dijual terus, ngerekam keseharian. Itu juga salah satu konten-konten yang produktif sebenarnya. Dan satu lagi yang akan bahaya, ini kan direkam, misalkan di-live-kan gitu ya, Iya, mereka ngapain gitu, melakukan sesuatu yang melanggar aturan atau melanggar norma gitu kan, ya nanti bisa diciduk gitu. Karena sekarang tuh apa-apa viral gampang iya, nge-track-nya gitu. Makanya jejak digital itu gampang sekali ketika posting di media sosial, nggak cuman orang di sekitar, sekolah aja yang tahu gitu kan, mungkin sampai di sampai di luar kota, luar provinsi, jauh juga tahu. Jadi gampang sekali untuk diciduk sama aparat, gampang sekali untuk menemukan, pelakunya siapa nih, siapa namanya, identitasnya itu gampang sekali. Media sosial itu mungkin permainan yang menyenangkan ya, Amel, ya. Saya pun juga gitu ya, kalau sudah scroll di media sosial, lihat reels Instagram itu tuh bisa sejam, 2 jaman. Tapi ya waktu itu nggak akan kembali adik-adik gitu ya. Lakukan hal yang bermanfaat. Kalau memang ingin sharing konten, konten yang memang bisa mendapatkan, orang-orang bisa sesuatu yang, bukan bukan konten yang berbahaya tentunya. Oh iya, Bu, pasti Ibu punya alternatif nih atau solusi untuk mencegah tawuran, Bu? Mencegah Ya, tawuran, mencegahnya oke, gitu. mencegah. Kalau dari untuk siswanya ya, untuk, adik-adik ya, adik-adik di MTSN 3 dan juga pelajar-pelajar lainnya, eee, masa remaja ini cuman sekali gitu ya, nggak bisa lagi diputar ulang. Di sini saatnya adik-adik cari potensi adik-adik nih gitu ya, menghindari tawuran simpel gitu ya, jangan masuk ke lingkungan yang memang mereka punya agenda kekerasan yang rutin gitu ya. Adik-adik pasti tahu siapa teman-teman atau kelompok-kelompok mana yang dia tawuran, yang mana yang enggak gitu. Jadi ya kalau memang tidak bisa hindari, tapi kan itu teman teman di rumah Bu gitu kan nggak mungkin nggak nongkrong, nggak mungkin nggak ketemu gitu kan, nanti dibilang sombong segala macam. Ya, bilang ini aja, maksudnya kalau diajak nongkrong, ya nongkrong tapi jangan terlalu lama gitu ya. Udah ya pulang gitu kan, pada saatnya pulang ya pulang. Misalkan, orang udah azan, ya pulang aja gitu kan, pulang aja gitu kan. Kenapa pulang? Sholat gitu kan. Nah, kayak gitu. Oh cupu cupu cupu, enggak apa-apa gitu kan. Cupu iya, apa, nggak masalah gitu, karena kita adik-adik juga harus melindungi diri sendiri. Kemudian untuk mencegah tawuran, mungkin sebagai salah satu alternatifnya sekolah, madrasah juga ya, bisa menyediakan wadah untuk, remaja ini menyalurkan energinya. Di Jogja tuh, sampai dibikin ring tinju buat pelaku tawuran loh gitu ya. Apa iya, remaja kita di sini di Kota Padang ini memang butuh juga untuk sarana bertinju mungkin gitu ya. Bisa juga atau wadah-wadah yang lain. Kan sebenarnya yang dicari itu kan, adrenalinnya ya gitu kan, jantung deg-degan berdebar-debar gitu kan, seru gitu ya. Ya mungkin bisa dibikin panjat tebing gitu kan, panjat tebing di sini atau, yang lebih menantang yang sirkus tali itu mungkin juga menantang. Jadi bagi sekolah bisa menyediakan wadah, bagi madrasah bisa menyediakan wadah agar, anak-anak kita, adik-adik ini tersalurkan energinya ke arah yang lebih produktif, yang tadi, produktif gitu. Jadi cegah dengan nggak usah lagi ikutan tongkrongan yang memang mereka itu ada agenda untuk kekerasan, tawuran gitu ya, nggak cuma tawuran, coret-coret itu kan bentuk kekerasan juga ya.
bentuk penyimpangan juga gitu. Kemudian yang kedua, cari hal yang bisa adik-adik lakukan untuk menyalurkan keinginan adik-adik di jalan yang lebih produktif gitu. Kemudian yang ketiga, ini bukan yang terakhir ya, tapi ini yang paling penting, dekatkan diri dengan pencipta juga gitu. Karena gini, kalau saya orang tua, guru gitu ya, orang dewasa itu hanya bisa melindungi adik-adik sepantaran mata. Ya, kalau nggak kelihatan sama guru gimana? Kalau nggak kelihatan sama orang tua gimana? Yang bisa melindungi kita itu cuman Allah gitu ya, cuman Allah Sang Maha Pencipta. Jadi dekatkan lagi ke Allah, minta buat dilindungi dari hal-hal yang nggak bermanfaat, dari hal-hal yang membahayakan gitu. Karena ya gimana pun kita harus berserah diri juga. Jadi yang pertama dekatkan lagi ibadahnya, dekatkan lagi sama Sang Pencipta. Yang kedua, jangan ikut-ikutan ke kelompok-kelompok nongkrong-nongkrong malam-malam, itu dihindari deh gitu ya. Kalau saatnya pulang, kalau udah jam 7, jam 8 mungkin pulang ya karena besok sekolah ya gitu ya. Tapi kalau malam minggu jangan juga nongkrong gitu ya. Pokoknya pulanglah, rutinkan. Kemudian yang ketiga, cari sarana lain untuk mengekspresikan diri dengan lebih produktif. Gitu Amel. Nah, terima kasih banyak alhamdulillah Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas saran-sarannya tadi nih Ibu. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini Bu, closing statement dari Ibu apa nih? Oke, tawuran jangan ya Dek ya. Saatnya adu gagasan, bukan kekerasan. Oke. Nah, semoga informasi dan saran-saran tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk yang masih mengikuti tawuran nih, bisa nonton ini dan menjadikan ini sebagai inspirasi dan untuk mengapresiasikan diri kalian itu bisa mengikuti hal-hal yang bermanfaat nih teman-teman semua. Nah, saya Amelia menutup kegiatan hari ini dan Ibu Risanita Fardian Farid, semoga bisa datang kembali nih untuk menjadi narasumber di MTSN 3 Kota Padang. Amin, insya Allah ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.